Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah ala hadhihi kulli niyatin salihah. Wassallallahu hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in tsumma ila jamil malaikatil mukarrabin jamil anbiya wa syuhada'i was sholihin jamil auliya illah subhanahu fadilan jailani fadilan jailani waliwalidina warhamhum kama rabbayana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Bapak Ibu, kita sampai di surat Yunus ya. Di kitabnya jilid yang kedua halaman 330. Pembuka surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi orang-orang yang tertarik menuju ketauhidan ilahi, menuju melalui jalan suluk dan mujahadah, penolakan berbagai penyibuk, pemutusan berbagai kaitan, penafian berbagai lintasan pikiran dan was-was, dan serta pengguguran berbagai waham dan khayalan yang bersandar pada huwiyah parsial yang menimbulkan keberbedaan, keistimewaan, kemandirian semu dalam eksistensi, serta dan segala turunannya berupa berbagai pengaruh dan penyandaran, tidaklah samar bahwa penempuhan jalan ini tidak akan sempurna kecuali dengan meminta pertolongan dan bimbingan dari para pemilik pengalaman dan kearifan, serta para pemilik kasyaf dan iktibar yang telah sampai di kediaman tauhid melalui jalan besar mujahadah dan haji kefanaan yang mengharuskan matinya keinginan maut irodi dari berbagai keperluan huwiyah basoriyah secara mutlak. Ringkasnya, orang-orang sempurna dan menyempurnakan, itulah yang tahu tentang rambu-rambu jalan ini dan penghalang-penghalangnya, dan urusan hikmah dan perkara keselarasan ilahiyah yang terjadi di antara sifat-sifat zatnya mengharuskan adanya hubungan dan keterikatan antara mufid, pemberi faedah, dan mustafid, penerima faedah. Karena tidak mungkin ada penerimaan faedah dari siapapun tanpa keselarasan dan hubungan yang mensahkan pemberian dan penerimaan faedah di jalan yang aman ini. Al-Haq sendiri memang yang menariknya melepas darinya tudung kenasutannya secara mutlak, dan jadilah dia. Bahkan huwiyahnya telah lenyap serta logika objektivitas dan subjektivitasnya juga telah sirna penglihatan suhudnya dan dari pandangan basirohnya. Mereka berada di bawah berbagai kubah keperkasaannya, berbagai panji keagungannya dan kebesarannya, serta berbagai tanda kemuliaan dan kemegahannya. Pada diri mereka tidak ada lagi suluk, salik, maslak, dan keinginan. Maksud mereka tidak beralih dari al-haq dan tidak ada pula yang mengetahui mereka kecuali al-haq, sebagaimana telah dibincangkan oleh hadis qudsi. Karena itu mereka tidak melihat melainkan dengannya dan padanya. Adapun orang-orang yang masih mencari dan ingin sampai, ahlut tolab wa irodah, yang masuk ke dalam penempuan jalan kefanaan serta merasa haus akan air jernih tauhid dan kebakoan, mereka harus berpegang dan berwasilah pada ekor orang yang ditopang oleh al-haq untuk menyempurnakan dan membimbing para hambanya ke tempat mula dan tempat kembali mereka, yaitu para nabi,
yang telah diciptakan dengan jiwa kudus, yang tersucikan dari keruhnya berbagai noda kemanusiaan serta berbagai kaitan kemanusiaan yang menjadi penghalang terhadap kefanaan di dalam huwiyah al-haq. Kemudian para wali sebagai para pewaris mereka yang telah berusul dengan mengikuti para nabi ke tingkatan tauhid dan irfan yang tak lain adalah fana di dalam zatnya. Adapun orang-orang terhalang yang terwataki dengan kelalaian serta tenggelam dalam dosa dan kesesatan, mereka merasa aneh dengan bimbingan para nabi dan para wali pada hamba-hamba Allah menuju padang tauhidnya, serta mengingkari kepatutan mereka sebagai nabi dan rasul. Itu tak lain karena kebodohan mereka tentang seluk-beluk keselarasan dan pernak-pernik keterikatan yang terjadi antara al-haq dan insan kamil. Mereka mengukur kualitas para nabi dan para wali dengan individu manusia biasa, serta tidak mengerti bahwa manusia terbaik itu lebih baik daripada malaikat terbaik sekalipun, karena mereka telah mencapai kedudukan sebagai khalifah dan wakil Tuhan dengan masyarakat yang mereka dan masyarakat mereka di bawah mereka lantaran tidak adanya jam'iyah pada diri mereka. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyanggah orang-orang bodoh itu dengan perasaan aneh dan pengingkaran mereka serta mencela mereka untuk memperingatkan kaum beriman pada jalan yang benar. Dia berfirman dengan bersumpah atas nama agungnya dan berbicara kepada Rasulnya yang mulia dengan ayat-ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an angdirin nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idzni dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun ilaihi marji'ukum jami'a wa'adallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qisti walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumi yattaqun. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang menampak pada apa yang tampak selaras dengan sifat-sifat dan nama-namanya yang terkandung dengan keesaan zatnya, sehingga apa yang tampak dia terlihat banyak karena banyaknya nama dan sifatnya. Ar-Rahman yang maha pengasih kepada semua makhluknya dengan memberikan pertolongan terus-menerus serta terbarui sesuai dengan keterbaruan berbagai tajalli zatnya dan penuh cinta. Ar-Rahim lagi maha penyayang kepada saripati berbagai madharnya dan intisari berbagai ciptaannya.
yaitu manusia yang menghimpun semua martabat fenomena dengan kenabian dan menyeluruh dan kewalianan sempurna yang mencakup kedua martabat awal dan akhir serta lahir dan batin di tempat mula dan tempat kembali dengan dalam kaitannya dengan kedua kejadian awal kehidupan dunia dan kejadian akhir kehidupan akhirat. Alif Lam Ro. Wahai manusia cerdas dan bijak yang layak bagi risalah umum dan kepemimpinan menyeluruh yang sempurna dan lengkap atas semua makhluk, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah inilah ayat-ayat yang turun dalam surat ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah, yakni sebagian ayat kitab ilahi yang tak lain adalah hadirat ilmunya dan lauh ketetapannya, berbicara dengan kejujuran dan kebenaran sesuai dengan ketuntutan hikmah sempurna ilahi, serta turun dari sisinya untuk membenarkan dan menguatkanmu, wahai Rasul yang paling sempurna, dalam menyampaikan berita gembira dan peringatanmu, dalam kenabian dan kerasulanmu, serta dalam pembimbinganmu bagi para pelaku dosa dan kesesatan. Agana linnasi ajaba, pantaskah menjadi heran bagi manusia yang lupa akan kebatilan huwiyah mereka, an auhayna, bahwa kami mewahyukan dan mengilhamkan dari kemurnian karunia dan kedermawanan kami, ila rojulim minhum, kepada seorang laki-laki yang tumbuh di antara mereka dan terlahir dari jenis dan bangsa mereka, an angdirin nas, berilah peringatan kepada manusia yang terjerumus dalam kesesatan akibat mengikuti tuntutan keinginan huwiyah batil mereka serta mahiyah semu mereka, dengan keheranan yang muncul dari melulu kelalaian, kealpaan serta keberpalingan dan kebenaran dari kebenaran dan penyelewengan dari jalur tauhid dan jalan besar Islam. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada golongan pemilik cinta dan kesetiaan di antara mereka, yakni orang-orang yang beriman dan meyakini risalah dan bimbinganmu tentang keesaan Zat Al-Haq dan kemandiriannya dalam wujud, serta tentang nama-nama dan sifat-sifat dengan berbagai jejak turunannya dan berbagai keadaan terbarui dengannya, yang itu semua menunjuk kepadanya. Annalahum qadama sidqin, bahwa mereka mempunyai kaki yang berada dalam kebenaran, yakni keberanian yang luas yang benar, kaki yang menancap kuat di jalan besar tauhid, serta keinginan yang benar, kaki yang kaki yang menancap kuat di jalan besar tauhid serta keinginan yang tulus. Maka jadilah mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, termasuk di antara orang-orang terdahulu, dan didekatkan yang tidak merasa takut serta tidak pula bersedih. Kemudian ketika perial risalah telah terang, kemuliaannya telah tinggi, agamanya telah tersebar, dan pengikutnya telah banyak, qolal kafiruna, maka orang-orang kafir yang bersikukuh pada syirik dan kerusakan lantaran buruknya watak mereka serta parahnya kebencian dan kekerasan hati mereka setelah melihat berbagai hal luar biasa darinya yang tak dapat mereka tandingi, terutama Al-Quran, dengan kemukjizatan sastrawi serta tingkat tertingginya, orang kafir itu berkata, Inna hadza lasahirum mubin, sesungguhnya orang ini, Nabi Muhammad yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul ini, benar-benar seorang penyihir yang nyata, yang menonjol dalam ilmu sihir dan satu-satunya pada zamannya. Adapun orang yang membacanya, as-sihr bukan sihir, bukan penyihir, memaksudkannya sebagai Al-Quran yang mukjizatnya melemahkan segenap ahli sastra, meskipun banyak klaim mereka yang melawannya. Dan jadilah mereka orang-orang yang telah dilemahkan oleh Al-Quran, karena mereka tidak mampu mendatangkan tandingan ayat terpendeknya sekalipun. Bagaimana mungkin mereka mampu melawan Rasulnya dan kitab yang diturunkan dari sisi Allah? Inna rabbakum Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai kaum beriman, adalah Allah yang Maha menciptakan, yakni menakdirkan dengan membentangkan pantulan nama-namanya dan memanjangkan bayangan sifat-sifatnya berupa langit, yakni hal-hal luhur yang tak lain adalah berbagai kemuliaan yang tetap, dan bumi, yakni alam tabiat yang menerima pantulan dari langit. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa, yakni 6 arah, karena bentangan, dimensi, dan penjuru hanya dimungkinkan dalam ke-6 arah.
tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy tanpa kemungkinan adanya penundaan tentang waktu dan jeda yang terkandung dalam kata kemudian. Bahkan juga tanpa tempat di mana, tanpa cara atau bagaimana, dan tanpa kuantitas atau berapa. Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idni. Seraya mengatur segala urusan, yakni segala peristiwa yang terjadi secara mandiri. Tiada seorang pun pemberi syafaat dari makhluk ciptaannya kecuali sesudah izinnya, pelaksanaan kehendaknya dan penerapan kodoknya. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah, yakni Sang Maha Tunggal yang Maha Esa dengan uluhiyah dalam zatnya serta Maha Mandiri dalam dengan rububiyah pada berbagai jejak dan pengaturannya. Rabbukum, Tuhan kamu yang mengadakan dan merawat kamu. Fa'buduh, maka sembahlah Dia dengan sebenar-benar penyembahan sehingga engkau mengenalnya dengan benar dan dengan benar-benar makrifat. Afala tadzakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran dan memikirkan keesaan zatnya serta keagungan nama-nama dan sifat-sifatnya? Wahai para hamba berakal yang diciptakan untuk berpikir dan mengambil pelajaran dari berbagai pemberian dan nikmat Allah. Bagaimana bisa kamu tidak memikirkan nikmat-nikmatnya, padahal ilaihi marji'ukum jami'ah, padahal hanya kepadanya lah, bukan kepada selainnya lah, kamu semua akan kembali sebagaimana janjinya kepadamu dalam firman-Nya, kemudian kepada kamilah kembalinya kamu. Quran surat 10 ayat 23. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Quran surat 88 ayat 25. Dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran surat 21 ayat 35. Dan ayat-ayat yang lainnya. Wa'adallahi haqqo, sebagai janji Allah yang tidak akan melanggar janjinya dengan janji yang benar, tetap dan pasti kebenarannya tanpa penggantian maupun pengubahan. Bagaimana mungkin janjinya tidak benar, sedangkan Dia Maha Kuasa atas semua ketentuan dan keinginannya. Dan di antara kesempurnaan kuasanya, innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Sesungguhnya Dialah yang memulai penciptaan dan memunculkannya dari ketiadaan dengan pemunculan penciptaan tanpa pendahuluan bahan dan masa, kemudian Dia meniadakannya juga untuk memperlihatkan kuasanya. Kemudian Dia mengulanginya kembali, menghidupkan lagi dalam kejadian akhir di akhirat nanti. Liyajziyalladzina amanu, agar Dia memberi balasan kepada orang-orang beriman dengan ketauhidannya, membenarkan Rasulnya, wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh yang diperintahkannya melalui Rasul dan kitab-kitabnya, bil qisti, dengan adil dan lurus, serta dengan pemberian karunia atas mereka menerima inayah darinya. Walladzina kafaru lahum syarabum min hamim. Adapun orang-orang kafir yang menyekutukannya dengan sesuatu dari ciptaannya, untuk mereka pada hari kiamat akan disediakan minuman dari air yang mendidih sebagai pengganti atas minuman haram yang mereka nikmati di dunia. Wa adzabun alimum bima kanu yakfurun, dan azab yang sangat pedih disebabkan oleh kekufuran mereka kepada Allah serta mendustakan rasul-rasulnya dengan membangkang dan bersikeras. Dan bagaimana bisa orang-orang pandir dan buta yang binasa dalam sesatnya kelalaian dan kesesatan serta gelapnya kebodohan dan buruknya kebiasaan itu kufur pada Allah. Padahal huwallazi ja'ala syamsa wa diya'a. Dialah menjadikan matahari bersinar sebagai dalil atas kesempurnaan ketampakan kemunculannya serta keterangan kebenderangannya. Wal qamara nura, dan bulan bercahaya menerangi gelapnya malam sebagai dalil atas pencahayaan dan penerangannya dalam miskat ta'ayyunat dan kegelapan huwiyah. Wa qaddarahu taqdi wa qaddarahu manazila, dan ditentukan baginya, yakni bagi bulan, tempat-tempat orbit di langit untuk memudahkan urusanmu. Li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu yang kau butuhkan dalam muamalah perniagaan pertanian, sebagaimana Allah menentukan manzilah-manzilah cahaya kenabian dan kewalian dalam miskat para nabi dan para wali pewaris mereka, supaya kamu dapat mengambil cahaya iman dan menyingkirkan gulita, kekufuran dan kedurhakaan dari orang-orang
terpercaya lagi mulia itu, serta dapat bertawassul melalui mereka hingga kamu dapat mengambil penerangan dari sinar matahari hakiki yang tidak terbenam sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menyemangati dan menyadarkan para hambanya kepada asal fitrah mereka. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Yakni tidaklah Allah mengadakan dan memunculkan segala sesuatu yang Dia munculkan di alam gaib maupun alam nyata menurut nama-nama dan sifat-sifatnya, melainkan dengan kebenaran yang tetap dan jelas tanpa perlu dalil dan bukti. Karena tidak ada sesuatu pun yang lebih jelas daripada zatnya hingga bisa dijadikan dalil atas keberadaannya. Dan sesungguhnya yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya yang menyandarkan akan keberadaan kebesarannya kepada kaum yang mengetahui, yang telah mencapai tingkatan ilmu yakin, agar mereka meningkat dari tingkatan tersebut ke ainul yakin dan pada akhirnya menjadi hakul yakin. Adapun orang-orang yang terhalang, mereka termasuk golongan hewan, binatang, ternak. Mereka tidak dapat diharapkan beruntung lantaran buruknya watak mereka dan jeleknya fitrah mereka. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari, sesungguhnya pada pergantian malam serta pergantiannya dengan siang, dan dan siang berganti dengan malam, wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard, dan pada apa yang telah Allah ciptakan di seluruh penjuru langit dan bumi dengan berbagai ciptaan di dalamnya sesuai dengan pemeliharaan dan pengaturan hal-hal luhur di langit adalah la ayatil liqaumi yattaqun, adalah benar-benar berupa menjadi tanda yang nyata dan bukti-bukti yang jelas menunjukkan kuasa Sang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Teliti dalam segala urusan perbuatannya. Dan itu adalah tanda bagi kaum yang bertakwa terhadap kedikdayaan Allah serta berlindung kepadanya dari kemarahan dan murkanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman serta memberi peringatan dan ancaman. Innalladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah di hari akhirat karena mereka mengingkari bahwa kami akan menghidupkan mereka kembali pada hari pembalasan untuk kami balas mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Waradulil bil hayati dunya, dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia yang dipinjamkan tanpa mengindahkan negeri akhirat. Watma'annu biha, serta merasa tentram dengannya, yakni terbuai dengan berbagai kenikmatan dan syahwatnya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan singkatnya orang-orang yang karena kerasnya hati dan kurangnya akal mereka, mereka lalai terhadap ayat-ayat kami dan tidak ingat padahal ayat-ayat itu demikian terang dan jelas. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka itu orang-orang yang jauh terasing dari tuntutan akal yang mendapat faedah dari akal universal. Tempat mereka itulah neraka, disebabkan apa yang mereka kerjakan berupa kekufuran, kedurhakaan, pelanggaran dan atas perbuatan dan seharusnya dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang janjinya. Innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang beriman pada Allah dan keesaannya serta mengerjakan amal soleh yang diberitakan olehnya, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah telah memberikan petunjuk Tuhan mereka. Mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka menuju padang tauhidnya karena keimanan mereka dan ilmu yakin mereka. Tajri min tahtihimul anhar, di bawah mereka mengalir sungai-sungai, yaitu kali-kali makrifat dan hakikat yang berasal dari lautan tauhid, dari sibroh dengan dengan ainul yakin dan hakul yakin. Fi jannatin na'im, di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan, yakni mereka kekal dalam kenikmatan rohani mereka. Da'wahum fiha, doa mereka, munajat mereka di dalam surga itu kepada Tuhan mereka setelah suluk dari penyempurnaan mereka selesai, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menyucikanmu dengan sebenarnya dan mengkuduskanmu dengan sesungguhnya, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan salam penghormatan mereka yakni sapaan satu sama lain para pemilik kedudukan, kendati tingkatan mereka berbeda-beda, mereka mengucapkan salam dan taslim karena mereka telah mencapai makom ridho dan kedudukan sidik.
wa akhiru da'wahum, serta penutup doa mereka setelah sampainya mereka pada puncak cita-cita mereka, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kata-kata terakhir para penghuni surga itu adalah alhamdulillah. Segala pujian, kebaikan, dan sanjungan adalah lillah, milik Allah, sang pemberi kenikmatan dan karunia. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam yang memelihara mereka dengan berbagai kelembutan dan kemurahan sebagai pemberian karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kata-kata terakhir penghuni surga ya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.